A. Pengertian tes dan tujuan evaluasi. Evaluasi tes hasil belajar merupakan hasil kompetensi siswa dalam kemampuan dan kecakapan siswa dalam pembelajaran. Kompetensi berarti kemampuan diri siswa baik dalam keterampilan, nilai, sikap, dan hasil belajar siswa. Kemampuan siswa dalam pengetahuan, apresiasi diri, nilai, sikap, dan keterampilan belajar yang dimiliki setiap siswa. Kompetensi tes hasil belajar ini merupakan domain dari ranah pembelajaran taksonomi Bloom menurut Bloom 97. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif merupakan Bloom terdiri dari 6 tingkat, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. B. Domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. C. Domain psikomotorik. Domain psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syarat dan otot badan. Aspek ini berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak menekan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan, misalnya seni lukis, musik, pendidikan jasmani dan olahraga, atau mungkin pendidikan agama yang berkaitan dengan bahasan tentang gerakan-gerakan tertentu, termasuk juga pelajaran bahasa. Domain psikomotorik adalah tujuan atau skill seseorang. Ada 5 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama, keterampilan meniru, menggunakan, ketepatan, merangkaikan, dan keterampilan naturalisasi. Dalam bahasa lain, dengan bahasa lain ketiga domain itu. B. Komponen dalam merencanakan evaluasi. Bentuk-bentuk penyusunan tes hasil belajar. 1. Penyusunan tes hasil belajar sebagai alat mengukur perkembangan dan kemajuan belajar peserta didik. Apabila ditinjau dari segi bentuk soal-soal, dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu tes belajar bentuk uraian atau tes subjektif, dan tes hasil belajar berupa objektif. 2. Tes pilihan ganda atau multiple choice test. Multiple choice test terdiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memilih satu dan beberapa kemungkinan jawaban yang telah disajikan. Yang ketiga adalah menjodohkan atau matching test. Matching test dapat diganti dengan istilah mempertandingkan, mencocokkan, memasangkan, atau menjodohkan. Matching test terdiri atas suatu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai tercantum dalam seri jawaban. 4. Tes isian atau completion test. Completion test biasanya disebut dengan istilah tes isian, tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Yang kelima adalah penyusunan tes tindakan. Tes tindakan dimaksud untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam tes tindakan, persoalan disajikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh tes. C. Langkah-langkah dalam penyusunan tes. Penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan mengadakan tes. Yang kedua, mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dites.
disampaikan. Ketiga, merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Yang keempat, menderetkan semua tik dalam tabel persiapan yang memuat ulah aspek tingkah laku terkandung dalam tik itu. Tabel ini digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap tingkah laku yang dikehendaki agar tidak terlewati. Yang kelima, menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir yang diukur beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Yang keenam, menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan pada tabel tik dan aspek tingkah laku yang dicakup. D. Merevisi dan mengembangkan produk evaluasi. Evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegang pada 3 prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Ketiga, prinsip objektivitas. 1. Prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan atau prinsip menyeluruh juga dikenal dengan istilah prinsip komprehensif. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan juga dikenal dengan istilah prinsip kontinuitas atau continuity. Yang ketiga adalah prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas ini mengandung makna bahwa evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya subjektif. Slide terakhir, evaluasi proses pengajaran adalah proses pengajaran dilakukan oleh guru sebagai bagian integral dari pengajaran itu sendiri. Artinya, evaluasi harus tidak terpisahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, evaluasi hasil pembelajaran. Pada umumnya, evaluasi hasil pembelajaran baik dalam bentuk formatif maupun sumatif telah dilaksanakan oleh guru melalui pertanyaan secara lisan atau tulisan. Pada akhir pengajaran, guru menilai keberhasilan pengajaran atau tes formatif. Baiklah, sekian materi tentang pengembangan tes evaluasi. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam saya menjelaskan video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.